Hai, saya Tristan dan di sini adalah salah satu lineup terbaru dari LG di tahun 2025 dengan tipe LG UA7550. LG UA7550 ini memiliki 6 varian ukuran mulai dari 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, dan 86 inch. Kebetulan yang ada di sini adalah ukurannya 55 inch ya. Kita akan bahas TV ini dari segi desain, build quality, kualitas gambar, kualitas suara, dan smart feature. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe di channel itu supaya kalian dapat informasi terupdate tentang elektronik saat ini. Untuk harga termurah dari LG ini, kalian bisa cek di link deskripsi. Dan sepertilah tampilan dari LG UA7550. Untuk desainnya sendiri, LG UA7550 ini sebenarnya hampir sama ya, seperti desain di series UR7500 atau di seri UT8550 ya. Jadi dia sudah menggunakan 3 set bezels. Desain bezelnya juga cukup tipis ya, bagian atas, kanan dan kiri dengan warna dark gray ya. Jadi ini warnanya hitam tapi agak ke abu-abuan. Kemudian untuk material dari bezelsnya sendiri ini dia menggunakan material fiber atau material plastik ya. Cukup solid sih untuk materialnya. Terus kemudian di bagian frame bagian bawah ini juga sama ya, warnanya menggunakan hitam grey. Kemudian di tengahnya ini juga terdapat logo LG ya. Nah, yang berbeda ini dia di sensor remote controlnya. Di sensor remote controlnya LG ini pindah ke bagian kanan TV-nya. Nah, di sini nih ada sensor infrared remote control dan di belakangnya lagi ada satu tombol manual untuk semua fungsi. Untuk kakinya sendiri dia menggunakan kaki itu pole stand kiri dan kanan, dan untuk desainnya nggak ada yang berubah ya, sama ya. Untuk materialnya juga dia sama menggunakan fiber. Kemudian kita untuk dimensinya sendiri di 55 inch ini dia ketebalannya kurang lebihnya di 7 cm untuk ketebalan maksimal, dan ketebalan paling tipisnya itu di 5 cm. Kemudian kita beralih ke bagian belakang. Untuk tampilan belakang dari LG UA7550 ini seperti ini ya. Jadi hampir nggak ada perubahan sih. Cuman di sini ada perubahan di bagian lubang ventilasinya. Yang biasanya ada di atas, ini ada di tengah ya untuk lubang ventilasi keluaran udara. Kemudian untuk teksturnya juga ini lebih berasa untuk tekstur kulit jeruknya ya. Kemudian dari warnanya sendiri sama dengan warna framenya yaitu dark gray. Untuk materialnya sendiri ini menggunakan full material fiber ya, atau material plastik. Cuman di tengah ini dia agak lebih tipis, mentul ya. Jadi kalau dipegang seperti ini agak mentul ya bagian tengahnya. Terus di bagian tengah ini dia terdapat VESA bracket berukuran 20 x 30 cm. Di bagian sini nih dekat VESA-nya ini terdapat kabel power ya. Terus di bagian kanan TV ini terdapat port inputnya. Di sini port inputnya dibagi dua, di bagian port input samping dan bagian port input belakang. Untuk port input samping ini terdapat 3 HDMI ya. Ada HDMI 1, HDMI 2 support eARC, dan HDMI 3. Kemudian di bagian port belakang ini terdapat kabelan, ada USB 2.0, digital optical, satelit, dan antena UHF. Kemudian untuk remote control dari LG UA7550 ini desainnya baru ya. Jadi desainnya seperti ini yang sekarang, lebih simple, lebih minimalis, dan lebih gampang untuk digenggam ya, lebih nyaman untuk digenggam. Di sini juga udah nggak terlalu banyak tombol seperti yang sebelumnya. Ada tombol numbrik, di sini sudah nggak ada. Sini ada beberapa tombol aja yang siap kita gunakan ya, seperti tombol menu, ada tombol di sini juga ada scroll nih. Terus juga ada tombol navigasi, tombol volume yang sudah bisa up down ya, atau didorong ke atas atau ke bawah. Terus ada beberapa tombol aplikasi cepat. Remote ini juga sudah mendukung pointer ya dan scroll. Jadi kita lebih mudah untuk menggunakan di remote ini. Terus di remote ini juga sudah support LG AI Assistant. Nah, di sini kita tinggal pencet tengah aja. Ini kita bisa pakai perintah suara melalui LG AI Assistant. Nanti kita coba ya untuk LG AI Assistant di bagian smart feature. LG WebOS 7550 ini menggunakan operasi sistem terbaru dari LG yaitu WebOS 25, yang kabar baiknya ini dapat di-upgrade atau di-update versinya sampai 5 tahun ke depan. Jadi tiap tahun kan LG mengeluarkan versi terbaru, dan di series ini untuk 5 tahun ke depan kita nggak perlu khawatir lagi untuk ketinggalan versi ya. Jadi
sudah dapat versi yang terbaru sampai 5 tahun ke depan. Kemudian untuk user interface tampilannya ini nggak jauh berbeda ya. Ini sama aja seperti di WebOS 23 atau 24. Untuk responsive UI-nya sendiri atau kecepatan respon UI-nya sendiri ini cukup enteng ya untuk responnya ya. Nah, ini cukup enteng sekali. Dan enaknya lagi di series di operasi sistem WebOS ini dia kan dilengkapi dengan pointer ya. Jadi lebih cepat untuk memilih aplikasinya. Ini lebih cepat untuk memilih aplikasinya. Terus juga dilengkapi scroll seperti ini. Jadi lebih gampang nih untuk memilih aplikasinya. Sekarang saya akan coba untuk tes booting aplikasi dari LG UA7550 ini. Coba Prime Video. Oke, dia langsung kebuka untuk aplikasinya sendiri. Ya, untuk booting aplikasi dari LG UA7550 ini responnya cukup baik ya dan cukup cepat ya. Kemudian untuk voice asistennya dia menggunakan LG AI Voice Assistant. Ini kita coba ya. Buka YouTube. Buka YouTube. Buka YouTube. Untuk voice asistennya di LG UA7550 ini menurut saya sih ini responnya agak kurang ya. Karena dari tadi saya ini mencetnya harus butuh berulang-ulang. Dan mungkin karena ini dia seri terbarunya dari AI Assistant, jadi ini sedikit lebih lama. Mungkin nanti ada pembaruan sehingga untuk respon dari voice asistennya ini lebih cepat ya. Oke, tadi kita sudah bahas desain dan smart feature. Sekarang kita akan bahas picture quality dari LG UA7550. Untuk LG UA7550 ini di ukuran 55 inch, ini menggunakan panel IPS ya dengan resolusi 4K 3840 x 2160 pixel. Kemudian untuk prosesornya sendiri ini, LG menggunakan prosesor terbaru dari LG, yaitu Alpha 7 generasi ke-8. Ini naiknya jauh banget ya, yang sebelumnya Alpha 5 generasi ke-6, sekarang Alpha 7 generasi ke-8. Nah, ini diklaim sama LG ini dapat meningkatkan kualitas gambar ya menjadi lebih baik dibanding dengan konten sebelumnya ya. Jadi hampir setara dengan 4K. Jadi di prosesornya ini dia dapat memperbaiki noise-nya. Kemudian untuk teknologi SDR-nya sendiri di LG ini menggunakan SDR 10 Pro dan HLG ditambah lagi dengan Dynamic Tone Mapping. Untuk refresh rate-nya sendiri ini menggunakan refresh rate 50 sampai dengan 60 Hz. Nah, sekarang saya akan coba nih atau saya akan tes kualitas gambar dari LG UA7550. Oke, untuk tes pertama kita akan tes gradasi warna di seri ini ya. Jadi kita ada konten untuk tes gradasi warna dari warna red, green, blue. Pertama kita akan tes gradasi warna merah ya. Jadi seberapa baik dia menghasilkan gradasi warna ini. Dan untuk settingannya sendiri kita akan kasih settingan gambar standar aja ya. Jadi nggak ada yang kita tambahin atau nggak ada yang kita kurangin untuk kualitasnya. Di sini untuk gradasi warna merah, TV LG ini dia dapat menghasilkan gradasi warna yang baik ya. Karena dari gradasi warna merah dari ujung ini sampai ke ujung warna merah muda, ini dia nggak ada putus ya gradasinya ya. Jadi dia dapat menghasilkan gradasi warna yang sangat baik di warna merah. Kemudian kita lanjut tes gradasi warna hijau. Untuk gradasi warna hijau juga ini sangat baik ya, karena sama seperti warna merah tadi dia juga nggak ada gradasi warna yang putus. Kemudian kita tes gradasi warna biru. Untuk gradasi warna birunya juga ini sangat baik ya. Jadi untuk tes gradasi warna ini RGB, ini LG dapat menampilkan gradasi warna yang sangat baik ya. Jadi nggak ada gradasi warna yang putus untuk tes RGB-nya. Kemudian kita lanjut ke tes white color.
Di tes white color ini juga LG dapat menampilkan warna putih yang baik ya. Jadi biasanya untuk seri-seri basic dia akan ada seperti shadow di bagian pojok-pojokan layar. Tapi di sini sih nggak terlihat ya. Ada sedikit tapi ini nggak terlihat banget untuk di series LG UA7550. Setelah itu kita lanjut ke tes black level test. Di black level test ini kita kasih video HDR ya di warna gelap ya. Jadi dia akan bisa bermain HDR-nya atau enggak. Biasanya kalau untuk yang HDR-nya kurang bagus, dia akan nggak kelihatan nih detail gambarnya di warna gelap. Tapi di sini kita akan tes ya. Nah, untuk di tes black level test ini cukup baik ya karena di gambar gelap ini detail-detailnya masih terlihat ya. Kita lanjut lagi untuk gambarnya. Sini juga kelihatan ya detail-detailnya ya. Walaupun ini gelap dan banyak gambar yang apa namanya gelap juga, tapi untuk detailnya ini masih terlihat. Jadi untuk black level test ini di LG juga cukup baik menampilkan warna hitamnya. Selanjutnya saya akan tes refresh rate. Jadi di LG ini dia refresh rate-nya sampai dengan 60 Hz. Kita akan coba kasih video dengan refresh rate 60 Hz. Untuk motion dari TV ini masih tiring ya. Jadi kelihatan banget sih ini untuk tiringnya. Nah, untuk tiringnya ini masih terlihat, tapi di kelas UHD sih ini ya cukup umum ya, karena rata-rata untuk 50-60 fps nggak bakal smooth banget sih, dan ini makanya masih terlihat untuk tiringnya. Selanjutnya saya akan tes view angle ya. Di tes view angle ini saya akan kasih video beresolusi tinggi ya, dengan sudah support HDR juga, jadi nanti kita akan ambil angle dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Untuk view angle dari LG UA7550 ini cukup baik ya. Tadi kita sudah ambil angle 30 derajat dan nggak banyak perubahan warna dari LG UA7550 ini. Selanjutnya saya akan tes upscaler dari prosesornya ya. Kita akan kasih video dengan resolusi rendah atau HD 720 pixel. Nah, seberapa bisa dia mengupscale gambar tersebut. Ini kita atur videonya di resolusi 720 pixel. Untuk prosesornya dari LG ini, menurut saya ini masih dapat ini ya menghasilkan gambar yang cukup baik ya, walaupun kita kasih video beresolusi rendah HD 720 pixel. Ini sih kalau dari dekat sih memang kelihatan ya, tapi kalau kita nontonnya jaraknya agak lebih jauh 1 meter atau 2 meter, ini masih oke untuk dilihat di resolusi 720 pixel. LG UA7550 ini di ukuran 55 inch, dia menggunakan 10 watt plus 10 watt RMS di bagian kiri dan kanan. Untuk teknologi suaranya sendiri, dia mempunyai teknologi AI Acoustic Tuning. Jadi dia dapat mendeteksi objeknya, jadi suaranya akan mengikuti objek melalui magic remote yang kita pegang. Kemudian di LG UA7550 ini dia juga support dengan Dolby ya, Dolby Digital. Jadi kalau kita ada konten video-video yang sudah mendukung Dolby Digital, ini suaranya akan lebih baik lagi. Nah, sekarang saya akan tes kualitas speaker bawaan dari LG UA7550. And this is Dolby Atmos. Dolby Atmos can build worlds of sound to tell any. Oke, untuk tes speaker left and right ini cukup baik ya. Untuk detail-detailnya juga dia dapat. Sekarang kita akan tes power dari suaranya ya. Kita akan kasih musik yang bassnya itu besar.
Untuk power dari suara LG UA7550 ini, powernya ini dapat ya. Cuman untuk bassnya menurut saya masih kurang powerful ya. Di sini tadi kita coba untuk naikkan volume sampai full 100. Untuk bassnya ini menurut saya masih kurang. Tapi secara keseluruhan sih untuk audionya ini masih cukup oke ya di kelas UHD TV. Secara keseluruhan LG 55UA7550 ini di ukuran 55 inch memiliki spesifikasi yang cukup baik ya dari kualitas gambarnya. Walaupun tadi ada refresh rate yang sedikit kurang, tapi overall untuk gradasi warna, white color dan black color ini cukup baik. Kemudian untuk spesifikasi lain dari segi feature dan audio ini cukup baik, walaupun tadi ada bassnya yang agak kurang, menurut saya agak kurang sih untuk bassnya, tapi di kelas ini LG memiliki spesifikasi yang worth it ya. Dan harga untuk saat ini untuk di UA7550 ini di harga Rp7.599.000. Untuk harga termurah dari TV ini kalian bisa cek di link deskripsi. Dan seperti itulah video review dari LG UA7550. Semoga video ini dapat menambah informasi kalian tentang elektronik terupdate saat ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.